Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini, Kamis 23 November 2023, diambil dari Amsal 10 ayat 1. Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kita baca hari ini seakan-akan mendukung pernyataan yang sering kita dengar dalam kehidupan rumah tangga, khususnya dalam mendidik anak. Jika anak itu berprestasi atau melakukan hal yang baik, maka akan ada istilah muncul, siapa dulu bapaknya. Tetapi jika sebaliknya terjadi pada anak tersebut, maka akan ada pernyataan kepada sang ibu, ajari anakmu. Apakah istilah ini masih kerap kali kita dengar? Saya harap tidak. Karena perkembangan anak adalah tanggung jawab orang tua, bukan sang bapak saja atau bukan sang ibu saja, melainkan keduanya. Jadi, apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh ayat ini? Amsal termasuk kitab sastra karena dituliskan dalam bentuk puisi. Adapun ciri puisi adalah baris pertama mengalir dengan kata sifat dan kata kerja. Baris kedua adalah serangkaian kata benda. Misalnya seorang anak, orang bebal, duka cita ibunya. Suasana duka cita tercermin dalam susunan kalimat yang kaku. Perhatikan juga ayah dan ibu yang merupakan pasangan kata. Seperti biasa dalam puisi, Alkitab baris pertama dan kedua sejajar dan harus diartikan bersama. Dalam terjemahan baru dikatakan anak yang berhikmat memberikan sukacita kepada orang tuanya. Jadi diterjemahkan dengan orang tua. Tentunya maksud dari orang tua bukan hanya ayah, tetapi juga ayah dan ibu. Ayah hanya bersangkut paut dengan anak yang bijak dan ibu dengan anak yang bebal. Tapi sesungguhnya hendak menyatakan bahwa orang tua ikut serta di dalam perkembangan anak-anak mereka. Selanjutnya kita perhatikan dari pasal 1 sampai 7 pasti diawali dengan sapaan hai anakku, yang menunjukkan bahwa pendidikan oleh orang tua kepada anaknya adalah suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Orang tua haruslah menasehati, mengajari dan membimbing anak-anaknya. Dan hasil pendidikan itu sangat menentukan bagi orang tua. Maksud ayat ini diperluas untuk merujuk pada generasi selanjutnya. Setiap generasi harus belajar bijak, belajar berhikmat. Dan orang tua akan paling bersukacita ketika generasi berikutnya bukan hanya menangkap ilmu pengetahuan sains, tapi mulai dewasa dan terampil dalam menggunakannya, berhikmat. Siapakah anak yang bijak itu? Anak yang bijak adalah anak yang berpikir dan bertindak adil, netral, dan biasanya dapat diterima oleh berbagai kalangan. Lalu anak yang bebal adalah seorang anak yang tidak dapat menerima masukan atau saran atau informasi dari orang lain. Selalu jatuh dalam kesalahan yang sama. Jemaat yang terkasih, bagi kita yang sudah berkeluarga, dalam kehidupan kita ini, kita menjalani dua status, yaitu sebagai orang tua dan juga sebagai anak pastinya. Sebagai anak, kita diposisikan untuk taat, untuk mau diajari oleh orang tua kita. Dan sebaliknya, sebagai seorang orang tua, kita juga diingatkan untuk tetap bersemangat, mendoakan, membimbing, menasehati, mengingatkan anak-anak kita untuk tetap di jalan Tuhan, untuk tetap taat, menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena dengan sikap tersebut dapat menyenangkan hati Tuhan
dan juga membuat kita bersuka cita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita pakai waktu kita ini sebagai orang tua untuk membimbing anak-anak kita untuk semakin dekat lagi kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, kami renungkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Bahwa kami harus mengarahkan, membimbing anak-anak kami, orang-orang yang kami kasihi, untuk semakin dekat kepadamu Tuhan, menjadi berhikmat, karena Tuhanlah sumber hikmat. Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah Tuhan Kau juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami pribadi lepas pribadi, karena kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan, di tengah-tengah status kami sebagai seorang anak terhadap orang tua kami juga boleh menyenangkan hati mereka ya Bapa. Kami juga boleh mau dengar-dengaran dengan nasihat yang mereka berikan kepada kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa hari ini. Untuk hal-hal yang akan kami lakukan, kemanapun kami akan melangkah, kami mohon Tuhan yang menyertai dan mendahului, sehingga kami memperoleh keselamatan. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, tolonglah kami hari ini Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, dan niat-niat jahat dari orang lain. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya Tuhan yang berikan kekuatan, pengharapan, iman yang semakin bertumbuh Tuhan kepada setiap umat-Mu, setiap kami ya Bapa. Untuk itulah menjadi kekuatan kami Tuhan untuk melangkah hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang dalam pergumulan mereka masing-masing Tuhan Yesus. Kau mengetahui Tuhan, Kau menyelidiki, Kau mengetahui kedalaman setiap hati dan kerinduan setiap jiwa ya Tuhan. Kami mohon Tuhan ikut campur di dalamnya. Tuhan memberikan penghiburan bagi yang berduka. Tuhan menguatkan setiap orang yang lemah. Tuhan menjawab setiap pergumulan, doa dan harapan oleh setiap umat-Mu yang berseru kepadamu Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kehendak-Mu saja Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.